Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wulan. Di sini saya akan membahas tentang bab 6, yaitu sistem manajemen basis data. Di sini ada pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada hierarki data, struktur dan caranya, cara menghubungkan tabel bersama dalam basis data, konsep basis data, dua metode kebutuhan data, diagram hubungan entitas dan diagram kelas, dasar-dasar laporan dan formulir, perbedaan bahasa query terstruktur dan query menurut contoh, personel penting dalam basis data, manfaat dan sistem manajemen basis data. Oke. Di sini adalah organisasi data, di mana suatu organisasi ini memiliki begitu banyak sehingga diperlukan pengelompokan data, yaitu hierarki data. Hierarki data ini adalah pengurutan data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, yang paling di sini kita akan membahas tentang field data, yang merupakan unit terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Yang kedua ada record, yaitu kumpulan dari field-field yang saling berhubungan. Yang ketiga ada file, yaitu kumpulan dari record yang saling berhubungan. Yang tertinggi adalah database atau basis data, yaitu kumpulan data yang berada di bawah kendali peranti lunak sistem manajemen basis data. Yang selanjutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Ini ada dua. Yang pertama, flat files, yaitu sebuah tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Nah, ada alasan dari sebuah tabel ini harus menjadi flat file. Yang pertama, karena komputer mencoba membaca file-file data dari suatu record secara berurut. Yang kedua, memungkinkan struktur basis data ini relasional untuk dinormalisasi. Yang kedua, ada field kunci, yaitu merupakan kunci dalam suatu tabel, ialah satu file atau kombinasinya yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Namun, terkadang ada beberapa kandidat kunci, namun tidak harus memilih kunci yang padat dan unik. Ada struktur basis data. Ini ada tiga. Yang pertama, struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relasional. Oke. Struktur basis data hierarkis dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lainnya. Struktur basis data hierarkis ini sangat populer karena bekerja secara efisien pada transaksi seperti pengendalian persediaan, entry pemesanan, piutang, dan utang dagang. Namun, akan menjadi tidak efisien ketika manajer menginginkan sedikit record terpilih saja dari sejumlah besar record yang ada. Terus ada struktur basis data jaringan. Ini pada tahun 1971 itu mulai dikembangkan yang berfungsi untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu, namun kemungkinan koneksi yang begitu lebar ini menyebabkan kelemahan dari penerapan struktur jaringan pada masalah-masalah praktis. Terus ada struktur basis data relasional. Ini merupakan struktur yang saat ini paling umum dipergunakan oleh organisasi-organisasi bisnis. Terlihat pada sekumpul tabel-tabel yang mirip seperti tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai penunjuk atau alamat sebagai gantinya relasi antar tabel, bersifat implisit. Implisit di sini berarti berasal dari tabel yang sama pada sebuah tabel yang saling terhubung. Contoh dari basis data relasional ini adalah basis data jadwal,
dan konsep basis data. Terus ada cara-cara membuat basis data. Ada 3 langkah untuk membuat basis data. Yang pertama harus menentukan data yang dibutuhkan. Terus yang kedua menguraikan datanya dan memasukkan data ke database. Yang pertama tadi menentukan data yang dibutuhkan. Di sini ada 2 pendekatan untuk menentukan data yang akan dibutuhkan. Pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Yang kedua, pendekatan permodelan perusahaan. Kalau pendekatan yang berorientasi pada proses, ini memiliki kekuatan, yaitu dapat mengatasi masalah dengan baik. Terdapat 5 langkah yang dilaksanakan dari pendekatan ini. Yang pertama harus mengidentifikasi dulu masalahnya itu apa. Terus yang kedua mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang kelima menentukan spesifikasi kebutuhan data. Metode yang kedua adalah pendekatan permodelan perusahaan, yaitu bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Kelemahannya itu adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari suatu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Dan ini dapat diatasi dengan basis data yang di dalamnya terdapat data-data yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, di sini ada 2 teknik permodelan data yang dapat menguraikan data. Yang pertama, diagram relasi entitas, dan yang kedua adalah diagram kelas. Nah, diagram relasi entitas ini berfungsi untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-record yang saling berhubungan itu akan digabungkan secara bersama. Di mana di dalamnya terdapat sebuah kumpulan konseptual file-file data yang saling berhubungan yang disebut entitas. Terus selanjutnya entitas akan diberikan nama-nama sesuai dengan recordnya, serta beberapa banyak data yang dikandungnya. Setelah itu maka entitas akan dihubungkan dengan entitas lain. Nah, yang kedua adalah diagram kelas. Ini berfungsi untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Seperti halnya dengan diagram relasi, entitas namun pada diagram kelas, ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada bagaimana data dan aplikasi itu bekerja sama. Terus ada menggunakan basis data. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama itu laporan dan formulir. Formulir ini adalah tipikal yang menampilkan satu record dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Dalam formulir, ini pengguna dapat memastikan navigasi, akurasi, sistem penyaringan, dan subformulir. Nah, subformulirnya apa? Subformulir ini adalah pengguna dapat menginput 2 data sekaligus, dan formulir akan otomatis dihubungkan dengan record formulir. Terus tadi ada laporan. Laporan ini adalah data agregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Satu asumsi dibuat oleh penghasil laporan, yaitu jika tidak terdapat detail pada record pada tingkat rendah, maka record yang lebih tinggi untuk detail tersebut hendaknya tidak perlu ditampilkan. Ini akan menyebabkan beberapa data yang harusnya muncul tidak akan muncul, sehingga pengguna harus mengetahui dengan pasti basis data agar tidak salah mengambil keputusan. Yang kedua ada query. Query ini adalah suatu permintaan kepada basis data untuk mengambilkan record-record yang terpilih. Format seperti ini. Yang ketiga ada bahasa query terstruktur, yaitu kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional yang mengerjakan pekerjaan basis data. Terus ada
Metode keempat yaitu pemrosesan basis data lanjutan itu ada 3, yaitu OLAP atau Online Analytical Processing, data mining, data marsh, dan data warehousing. Yang ketiga adalah knowledge discovery. Oke, OLAP ini tugasnya untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan static cross tabulation. Kalau data mining, data marsh, dan data warehousing ini mengacu pada metodologi yang menawarkan akses yang cepat kepada para pengguna untuk agregasi data tertentu untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah knowledge discovery, yaitu untuk menganalisis penggunaan data dan kesamaan data di antara tabel-tabel yang berbeda. Dalam personel basis data, itu ada 3 personel penting yang berkaitan dengan database. Yang pertama, administrator basis data. Yang kedua, programmer basis data, dan pengguna akhir. Administrator basis data ini memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data, sehingga ia harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi. Tugas dari administrator basis data ini adalah dibagi 4. Yang pertama dalam hal perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Terus ada program basis data. Ini diminta untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Perusahaan memilih program berbasis data yang paling ahli karena pemrograman yang salah dapat berakibat kepada banyak pengguna. Yang terakhir ada pengguna akhir, yaitu yang membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Pengguna akhir ini penting dalam basis data karena berhubungan langsung dengan sumber daya basis data yang akan menjadi aset sebenarnya dalam mengambil keputusan. Oke, selanjutnya ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama adalah mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik, dan kerugiannya yaitu dengan membeli perangkat lunak yang relatif lebih mahal, terus mendapatkan konfigurasi perangkat keras yang besar, mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.